Ya, kita lanjut kembali ya. Jadi tipe skala sikap itu ada 5 macam. Yang pertama skala Likert, ada skala Goodman, ada skala diferensiasi semantik, ada rating scale, ada skala Thurston. Ya, nah kita lihat satu persatu. Yang pertama skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Ya, Eh, jadi kalau tadi kita sudah tentukan dari hipotesis sudah kita tentukan variabelnya, kemudian kita buatkan dimensi, kemudian subvariabel, indikator. Nah, di setiap indikator nanti kita akan buatkan item pernyataan atau pertanyaan. Ya, masing-masing item pertanyaan atau pernyataan kita siapkan bentuk jawaban. Ya, bentuk jawaban ini multiple choice. Ya, biasanya ada 5. Seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Tergantung dari isi pernyataan atau pertanyaan. Jadi kita sesuaikan saja ya, apakah pertanyaan atau pernyataan itu membutuhkan persetujuan atau membutuhkan puas atau kepuasan ya. Nah, kemudian masing-masing choice ini kita berikan skor ya. Misalnya 5, 4, 3, 2, 1 ya, sampai terakhir 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan saja bentuk jawabannya dengan pernyataan atau pertanyaan yang kita ajukan kepada responden. Ya, contoh ya, disebar angket kepada 70 responden, kemudian setelah direkapitulasi hasilnya seperti ini ya. Menjawab 5 berarti sangat tinggi, sangat penting atau sangat benar ya. Itu 2 orang, kemudian menjawab 4 itu 8 orang, menjawab skor 3 ada 15 orang, menjawab skor 2 ada 25 orang, menjawab skor 1 ada 20 orang. Nah, kemudian kita lakukan perkalian ya, kita lihat skornya berapa dari tadi 2 orang yang memilih skor 5 itu nilainya 10 ya, jadi kita kalikan ya. Kita kalikan sehingga totalnya 150. Nah, 157 ini dia berada di wilayah mana ya? Karena kan ada 70 responden. 70 responden dikali 5 skor tertinggi 350 ya. Kemudian 70 kali 4 280 dan seterusnya sampai 0 ya. Jadi di sini kita bikin 5 wilayah ya. Wilayah sangat tidak setuju itu kalau total skornya 0 sampai 70, tidak setuju range-nya 70 sampai 140, netral 140 sampai 210, setuju 210 sampai 280, sangat setuju 280 sampai 350. Nah, ternyata dari 70 responden tadi, jawaban dari 70 responden tadi, setelah dikalkulasi ternyata dia berada di wilayah netral. Nah, selanjutnya skala Goodman. Ya, ini skala Goodman ini digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas dan konsisten. Ya, bentuk jawabannya ya atau tidak, benar atau salah, pernah tidak pernah, setuju tidak setuju ya. Jadi skornya bernilai 1 dan 0.
Kemudian skala diferensial semantik. Ya. Ini berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub, seperti misalnya panas, dingin, baik, tidak baik, cerdas, bodoh. Ya. Di sini ada satu pernyataan, kemudian ada beberapa indikator di dalamnya. Ya. Dukungan pernyataannya, dukungan orang tua terhadap kelanjutan pendidikan anak ke perguruan tinggi negeri. Ya. Besar, kecil. Apakah dukungannya besar atau kecil? Salah satu. Apakah 5, 4, 3, 2, 1. Semakin tinggi skornya berarti dia semakin besar, semakin kecil skornya berarti dia kecil. Begitu juga 2 sampai 7. Ada juga rating scale. Ya, rating scale ini adalah data mentah yang didapat berupa angka yang kemudian ditafsirkan ke dalam pengertian kuantitatif. Ya. Rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas pada pengukuran sikap saja, tetapi juga mengukur persepsi responden terhadap gejala. Contoh skala rating scale ini adalah untuk mengukur status sosial ekonomi, iptek, instansi, lembaga, kinerja dosen, kegiatan PBM, kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Harmoniskah suami istri dalam menciptakan keluarga sejahtera? Di sini ada beberapa pernyataan, kemudian ada indikatornya. Dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, bagaimana masalah agamanya? Ya, apakah sangat bagus, cukup bagus, kurang bagus, sangat tidak bagus? Bagaimana manajemen pendidikan anak? Bagaimana pengaturan keuangan keluarga? Bagaimana pendidikan saya dan sebagainya? Ya. Nah, kita melihat ada memberikan angket ini kepada 25 responden. Ya. Kemudian tadi ada 14 pernyataan. Ya. Jadi masing-masing responden memberikan jawaban untuk pernyataan 1, 5, 2, 3, 4, 3, 5. Dan skornya ini kita totalkan. Ya. Jadi dia responden 1 ini nilainya 44 ya, sampai terakhir 25 nilainya 1091 ya. Setelah kita presentasikan ternyata 62% ya. Nah, kita bikinkan wilayah dia masuk di kategori masih kuat ya, kuat dalam menciptakan keluarga sejahtera. Ada juga skala Thurston ya, meminta responden untuk memilih pertanyaan yang dia setujui dari beberapa pernyataan yang disiapkan ya, dengan tentunya dengan skor yang berbeda-beda ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi ada 10 item pernyataan. Jadi masing-masing responden nanti dipilih 5 ya pernyataan ini, 5 dari 10 pernyataan ini sesuai dengan persepsinya ya. Nah, nilai yang paling tinggi nantinya akan itulah yang terpilih untuk direkrut jadi calon dosen ya. Nah, seperti ini ternyata nilai 10 itu ada di pernyataan 1, nilai 9 ada di pernyataan 6 dan seterusnya ya. Jadi setiap pernyataan ada skornya sendiri ya. Jadi nilai tertinggi ada 40, nanti dibagi 5, rata-ratanya 8. Nilai terendah ada 15, dibagi 5, rata-ratanya jadi 3
Ya, contoh. Ini contoh Muhammad Fatir, ya. Dia diberikan 10 pernyataan ini, disuruh pilih 5, ternyata dia memilih item pernyataan 1, 7, 6, 3, dan 4, ya. Kemudian kita berikan skor, ya. Skor 10, 6, 2, 9, 4 sesuai dengan ini tadi, ya. Ternyata total skornya itu 31, kita rata-ratakan jadi 6,2. Ya. Nanti begitu juga dengan responden yang lain, ya. Kita juga totalkan nilainya, kemudian kita bagi 5. Nilai tertinggi itulah yang terpilih menjadi calon dosen. Ya. Oke. Selanjutnya sistem kuantifikasi. Sistem kuantifikasi ini ada 4, ya. Digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam analisis data dan langkah penelitian. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah membuat hipotesis, variabel, ya kita klasifikasikan. Cocoknya kita menggunakan skala apa untuk mengukur variabel tersebut, ya. Apakah skala nominal, ya, skala min, ya, agama. Ini skala nominal ini hanya sebuah kode atau kategorisasi, ya. Misalnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, agama juga seterusnya, ya. Skala ordinal, ya, skala ordinal ini menurut ranking, ya. Golongan yang paling tinggi memiliki gaji juga yang paling tinggi, ya. Skala interval, misalnya ini menunjukkan jarak antara suatu data dengan data yang lain dan memiliki misalnya skor IQ, waktu, suhu. Kemudian ada juga skala rasio, ya. Misalnya umur manusia mulai dari angka 0, ya. Jadi mutlak dimulai dari angka 0 dan memiliki jarak yang sama. Dan misalnya ukuran timbangan, ya otomatis dimulai dari angka 0. Pohon juga, ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah tadi materi konsep dasar, ya, statistik sosial. Nah, di sini ada soal latihan. Silahkan kalian buat sebuah hipotesis, pernyataan, ya. Kemudian tentukan variabelnya, variabel di dependen dan independennya, ya. Nanti kalian ketik saja ya di WA group, yang nanti saya akan bisa dimulai setelah perkuliahan, ya. Dan sampai nanti ke depan, ya. Oke, teman. Ya, satu lagi ya teman-teman. Jadi ini kan mata kuliah pengantar statistik sosial ada 3 kelas. Jadi nanti live Zoom-nya itu bergiliran setiap kelas, ya. Jadi kalau misalnya hari ini saya kirimkan eh, siaran tunda, berarti nanti ada suatu saat nanti ada juga kebagian untuk live, ya. Jadi setiap pekannya itu, jadi tidak setiap pekan saya live Zoom dengan teman-teman, ya. Ini juga dalam rangka untuk apa ya, meringankan beban teman-teman, karena saya paham bahwa perkuliahan teman-teman itu sangat banyak dan biasanya juga dosennya banyak yang melakukan live Zoom, ya. Oke teman-teman, jadi video ini saya buat video seperti ini, kemudian nanti saya posting di grup WA teman-teman. Jadi akan dinonton karena juga tidak terlalu mengambil banyak kuota, ya. Apalagi kalau teman-teman
apa ya, ada kuota itu yang hanya untuk buka WA itu sangat sangat murah. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian perkuliahan kita ya. Teman-teman juga kalau ada yang masih kurang dimengerti, silahkan bertanya di ya. Oke, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya ya. Bisa juga terkait dengan perkuliahan kita ya, karena minggu lalu kita tidak ya. Oke teman-teman, cukup sekian saya akhiri ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.